Jelas di sini bahwa Haman dipenuhi dengan murka dan dia mulai berkomplot melawan umat Allah. Di manakah pemeliharaan ilahi di sini? Bagaimana pemeliharaan itu muncul? Ya, Tuhan mengizinkan Haman merencanakan rencana jahat ini sehingga dia mengisi dosa dan kesalahannya. Tapi pemeliharaan ilahi dilambangkan dengan Tuhan memperhatikan rencana-rencana ini, rencana Haman, dan tidak mungkin terjadi sesuatu kecuali atas izin dan perintahnya. Kita akan tahu nanti bahwa ada banyak yang dilemparkan dan tangan Tuhan ada di dalamnya. Mereka ini telah dipilih untuk mengeksekusi plot pada akhir tahun. Dan ini adalah bukti bahwa Tuhan ada di tempat kejadian dan tangan Tuhanlah yang mengendalikan setiap peristiwa. Jadi Anda ingin memberitahu saya bahwa Tuhan memandatkan murka dan amarah Haman untuk mengubah jalannya acara untuk bekerja demi kebaikan bagi mereka yang mencintai Tuhan. Benar. Tentu saja tidak mengherankan jika hal ini terjadi pada Mordekai. Ada prinsip dalam firman Tuhan yaitu memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Tak ada orang yang setia pada Tuhannya kecuali dia akan dianiaya. Benar. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Benar. Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ia tidak menderita karena ia adalah seorang pencuri atau karena ia menerima suap atau karena dia melakukan kejahatan. Dia menderita karena dia setia pada Tuhannya. Dan ini diharapkan tentunya Tuhan akan mengambil alih dan mengupahinya. Saudara Faiz, dalam ayat 8 dan 9, maka sembah Haman kepada Raja Ahasiweros, ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Dan hukum raja tidak dilakukan mereka. Sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka, maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Maka raja mencabut cincin materainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamadeta orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Kemudian titah raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu. Juga bangsa itu, untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Mohon beritahu tentang gaya Haman untuk mengeluarkan undang-undang ini untuk menghancurkan orang-orang. Saya memiliki 4 komentar. Silakan. Komentar pertama adalah bahwa ini adalah salah satu dari banyak upaya dari setan untuk menghancurkan benih atau orang-orang dari mana Kristus akan datang secara daging. Dan target iblis adalah memotong urutan kesinambungan dari orang-orang ini, agar Kristus tidak datang. Karena nubuatan bahwa benih perempuan itu akan merebutkan kepala ular dan iblis mendengarnya. Oleh karena itu dia tidak ingin Kristus datang. Jadi dia melakukan banyak upaya agar Kristus tidak datang. Dia mulai dari Firaun di Mesir ketika dia mencoba menghancurkan orang-orang, ketika dia memerintahkan mereka untuk membuang anak laki-laki ke sungai sehingga setiap anak laki-laki akan mati, dan tentu saja Tuhan tidak mengizinkan ini. Kemudian misalnya Atalia yang bangkit dan menghancurkan semua ahli waris kerajaan agar Kristus tidak datang dari mereka. Dan Tuhan tidak mengizinkan ini, jadi salah satu dari mereka yang diputuskan untuk dibunuh yaitu Yoas diambil tersembunyi di dalam rumah Tuhan. Kemudian dia memerintah dan melahirkan anak, misalnya Herodes ketika dia memerintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki Bethlehem dari usia 2 tahun ke bawah. Ini adalah upaya untuk menghancurkan orang-orang di mana Kristus akan datang. Tapi Tuhan di tempat tinggi lebih kuat dan dia yang duduk di surga akan tertawa. Tuhan akan mencemooh mereka. Tuhan bertanggung jawab untuk menggenapi firman yang keluar dari mulutnya. Komentar kedua, saya terkejut dengan raja dan pangeran dan penguasa yang seharusnya menjadi raja di rakyat atau gubernur rakyat. Haman memberi tahu Raja Ahasiweros ada suatu bangsa. Ada bangsa penghinaan padanya siapa mereka? Siapa-siapa. Mereka bukan siapa-siapa, tapi setidaknya raja bertanggung jawab seharusnya bertanya siapa mereka. Kemudian hukum mereka berlainan, apa yang mereka lakukan. Tapi kita perhatikan bahwa raja tidak peduli, dia bahkan tidak berusaha untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang ini atau bahkan siapa nama-nama orang ini. Dia menanggapi permintaan Haman saat mereka sedang minum. Ada ungkapan yang menarik perhatian, sementara itu raja serta Haman duduk minum-minum. Mereka minum dan menghibur. Di saat mereka minum dan menghibur, sebuah doktrin dikeluarkan untuk menghancurkan suatu bangsa. Ini adalah ketidakpedulian yang sangat besar pada nasib rakyat dan dalam bahasa sekarang ketidakpedulian terhadap nasib minoritas. Hukum mereka berbeda, apakah mereka melakukan sesuatu yang buruk? Mengapa Anda tidak bertanya? Tidak, kita akan membunuh mereka. Hanya karena mereka tidak setuju dengan keyakinan kita. Hal ketiga adalah sejauh inikah Haman marah terhadap orang-orang Yahudi sampai ketika seperti itu, sampai dia mengatakan saya akan bayar 10.000 talenta perak dari uang saya sendiri ke tangan orang-orang itu. Saya akan menanggung biaya pembantaian itu.
Hamba akan menimbang perak 10.000 talenta. Talenta di beberapa kamus adalah 30 kilogram. Dan beberapa lainnya adalah 45 kilogram. Katakanlah beratnya 30 kilo, itu berarti 30 kilo perak 10.000 kali untuk memusnahkan orang. Kenapa? Hal keempat, sedihnya raja dalam sikap apatis yang aneh berkata, tidak, mari kita lakukan ini. Dan raja berkata kepada Haman, perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang Dan bangsa itu baik. juga. Lakukan apapun yang Anda inginkan. Jutaan akan mati dan yang mulia raja tidak peduli. Apa yang dia lakukan? Raja dan Haman untuk minum. Kota itu bingung. Mengapa? Karena dia memberinya cincin stempel dan berkata padanya, tanda tangan dan bunuh siapapun yang kamu inginkan.